Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Sukmana Wibowo dengan NIM 312210332 dari kelas TI 223 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Trisasongko MSc dengan mata kuliah Big Data, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Big Data yang berjudul Prediksi dan Visualisasi Potensi Energi Surya di Indonesia menggunakan Analisis Big Data. Oke, mari saja langsung masuk ke slide pertama. Di sini ada latar belakang. Energi merupakan kebutuhan dasar yang mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga kegiatan industri. Di Indonesia, konsumsi energi per kapita menjadi indikator penting yang mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Data konsumsi energi dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, tetapi secara umum meningkat, mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan modernisasi. Di sini ada slide kedua, yaitu tujuan. Jadi yang pertama ada menganalisis pola konsumsi energi, mengidentifikasi pola konsumsi energi di Indonesia berdasarkan data historis 2018 hingga 2023 untuk memahami tren dan faktor yang memengaruhi perubahan konsumsi energi per kapita di tingkat nasional dan provinsi. Di sini, nomor 2 ada menggambarkan perbedaan konsumsi energi antar provinsi. Mengevaluasi distribusi konsumsi energi di berbagai provinsi untuk mengungkap wilayah dengan konsumsi tinggi, rendah, serta faktor geografis atau ekonomi yang memengaruhi. Di sini, yang ketiga ada menyusun prediksi konsumsi energi. Menggunakan metode regresi linear untuk memproyeksikan konsumsi energi hingga tahun 2030 memberikan gambaran kebutuhan energi masa depan dan tren yang diantisipasi. Lalu selanjutnya di sini ada analisa data terkait daerah konsumsi energi di Indonesia. Sebagian besar konsumsi energi di Indonesia terjadi di Pulau Jawa, yang juga merupakan wilayah terpadat di Indonesia, dengan menyumbang 56% konsumsi energi. Lalu di sini ada Bali dan Nusa Tenggara yang mengonsumsi energi sebesar 3%. Di sini ada Pulau Maluku dan Papua yang mengonsumsi energi sekitar 1%. Di sini ada Sulawesi yang mengonsumsi energi sekitar 6%. Di sini ada Kalimantan yang mengonsumsi energi sekitar 9%. Dan terakhir di Pulau Sumatera yang mengonsumsi energi sekitar 25%. Pulau Sumatera menyumbang 25% dan sisanya disumbang oleh pulau lainnya. Konsumsi energi dapat dibagi menjadi 5 sektor: industri, rumah tangga, komersial, transportasi, dan pemanfaatan non-energi. Konsumsi energi untuk rumah tangga tidak termasuk konsumsi untuk mobil pribadi. Konsumsi energi sektor komersial seperti perdagangan, hotel, restoran, lembaga keuangan, instansi pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Konsumsi energi industri pada sektor besi dan baja, kimia, logam non-besi, produksi non-logam, mesin, dan peralatan, pertambangan dan penggalian non-energi, makanan, kertas, kayu, petrokimia, tekstil, dan lain-lain. Konsumsi energi untuk transportasi mencakup semua kegiatan transportasi di semua sektor ekonomi. Konsumsi energi untuk penggunaan non-energi meliputi minyak, pelumas, industri, petrokimia, bahan baku, nafta, gas alam, dan kokas, dan gas yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk petrokimia, metanol, dan amonia atau urea. Dan di sini ada visualisasi serta prediksi tentang data terkait. Data aktual yang ditandai dengan huruf X warna biru dari 2018 hingga 2023 dan prediksi dari 2024 sampai 2030 yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah. Di sini ada fluktuasi konsumsi energi. Fluktuasi konsumsi energi cenderung menunjukkan variasi dari tahun ke tahun dengan beberapa tahun mengalami peningkatan atau penurunan tergantung pada faktor regional atau nasional seperti kebijakan energi, tingkat urbanisasi, atau akses ke sumber daya. Di sini ada stabilitas rata-rata nasional. Stabilitas rata-rata nasional secara umum grafik menunjukkan tren stabil atau sedikit meningkat yang menunjukkan adanya konsistensi dalam pola konsumsi energi. Yang selanjutnya ada provinsi dengan konsumsi tinggi. Provinsi seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat berdasarkan data umum biasanya menunjukkan konsumsi energi yang lebih tinggi karena populasi besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Itu ada provinsi dengan konsumsi rendah. Provinsi dengan konsumsi rendah, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua cenderung memiliki konsumsi energi lebih rendah, mungkin disebabkan oleh distribusi penduduk yang tersebar atau akses terbatas ke sumber energi. Lalu ada jika garis cenderung naik. Di sini, jika garis cenderung naik, konsumsi energi meningkat seiring waktu, yang bisa mencerminkan peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan ekonomi atau populasi. Jika garis datar, menunjukkan konsumsi energi per kapita relatif stabil, meskipun terjadi perubahan dalam faktor eksternal. Lalu berdasarkan model regresi linear.
Berdasarkan model regresi linear, jika tren 2018 hingga 2023 berlanjut tanpa intervensi besar, konsumsi energi diproyeksikan akan terus meningkat secara bertahap hingga 2030. Lalu ada fak- lalu ada faktor ekonomi meningkatkan daya beli masyarakat dapat meningkat konsumsi energi. Kebijakan pemerintah, upaya efisiensi energi, peningkatan akses ke energi baru terbarukan dapat memengaruhi pola konsumsi. Lalu ada infrastruktur, provinsi dan infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki konsumsi energi yang lebih tinggi. Lalu di sini ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk masa yang akan datang. Di sini ada penguatan infrastruktur energi, peningkatan akses energi, memastikan daerah-daerah terpencil memiliki akses yang memadai ke sumber energi melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik atau energi terbarukan, dan modernisasi sistem distribusi, menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi seperti smart grid dan monitoring berbasis IoT. Yang kedua ada diversifikasi sumber energi, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, mengembangkan energi surya, angin, hidro, dan biomasa di wilayah dengan potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mendukung energi lokal, memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang tersedia di wilayah mereka, implementasi kebijakan efisiensi energi, ada regulasi dan insentif, memberikan insentif bagi sektor rumah tangga dan industri untuk menggunakan teknologi hemat energi seperti lampu LED atau mesin berteknologi tinggi, kampanye kesadaran publik, mendorong masyarakat untuk mengadopsi kebiasaan hemat energi melalui edukasi dan kampanye yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang keempat adalah penelitian dan pengembangan R&D, inovasi teknologi energi. Berinvestasi dalam penelitian untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengembangkan teknologi baru seperti penyimpanan energi baterai dan sistem hybrid. Pengumpulan data berkelanjutan. Memperluas cakupan dan frekuensi pengumpulan data konsumsi energi untuk memahami pola perubahan yang lebih dinamis. Yang kelima ada perencanaan jangka panjang, pemodelan permintaan energi, menggunakan data historis dan variabel pendukung lainnya untuk membuat skenario permintaan energi hingga 2050. Integrasi dalam pembangunan nasional, memasukkan hasil analisis ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan energi tersedia sesuai kebutuhan. Yang keenam, terakhir ada kolaborasi dan pemangku kepentingan, kemitraan dengan swasta. Menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Kolaborasi internasional, belajar dari praktik terbaik negara lain dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien. Yang terakhir, sini ada kesimpulan. Yang pertama ada manfaat proyek, wawasan untuk perencanaan energi. Proyek prediksi konsumsi energi hingga 2030 memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pengelolaan energi yang berkelanjutan. Sini ada pemetaan perbedaan regional, analisis per provinsi membantu mengidentifikasi wilayah dengan konsumsi energi tinggi maupun rendah yang dapat menjadi acuan dalam distribusi sumber daya dan pembangunan infrastruktur energi. Sini ada mendukung diversifikasi energi. Proyek ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan energi yang efisien dan penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan massa dengan tanpa merusak lingkungan. Dan di sini ada efisiensi penggunaan energi. Data ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong kebijakan efisiensi energi, terutama di provinsi dengan konsumsi yang terus meningkat. Yang kedua, ada pengembangan lebih lanjut, integrasi variabel eksternal, meningkatkan model prediksi dengan memasukkan variabel seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, atau PDB per kapita untuk memperbaiki akurasi proyeksi. Analisis jaring sosial energi, memahami pola distribusi energi dengan analisis jaring sosial, mengidentifikasi penghubung utama, provinsi, atau aktor dalam jaringan distribusi energi. Sini ada pengembangan model yang lebih kompleks, menggunakan algoritma machine learning yang lebih canggih seperti random forest atau neural network untuk membuat prediksi yang lebih presisi. Sini ada peningkatan fokus regional, melakukan penelitian lebih mendalam pada wilayah tertentu, terutama pada daerah dengan konsumsi energi rendah untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangan. Di sini terakhir ada penerapan teknologi hijau, mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi potensi energi terbarukan dan efisiensi teknologi yang dapat diimplementasikan di provinsi dan kebutuhan tinggi. Sini ada sumber referensi, saya memakai dua sumber referensi. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.